Ini masih struktur data ya. Nah, salah satu aplikasi struktur data itu adalah tree. Dikatakan tree soalnya mirip sama pohon. Nah, pohon itu kan selalu kita katakan sebagai tree. Nah, semoga data yang ini dikatakan tree soalnya kayak gini. Nah, ini. Jadi gambarnya seperti pohon ya. Yang paling awal ini bisa kita katakan yang paling bawah. Cuman kita belajarnya lebih mudahnya kita pahami dari yang paling atas ya. Ini maksudnya yang paling bawah. Ini dikatakan sebagai root. Root itu sebenarnya akar ya, teman-teman ya. Tetapi kalau kita bikin akar yang di bawah, terus ini cabang-cabangnya ke atas, nanti susah pemahamannya. Yang penting ini. Nah, levelnya ini kelihatan tuh. Ada yang mengatakan ini level, ada yang mengatakan kedalaman. Nggak apa-apa, terserah. Ada yang mengatakan level, ada yang mengatakan deep. Mulai dari nol biasanya. Jadi misalkan nanti ada soal level 0 atau deep 0. Nah, dalam suatu struktur data tree itu mesti root namanya. Kalau pakai Android, biasanya yang rootnya paling kelihatan itu di Android biasanya. Kalau di Windows, iOS itu nggak terlalu banyak kelihatan rootnya. Kalau kamu pakai Android, terus kamu buka folder, itu mesti ono ini, root namanya. Di dalam root inilah baru kita berbicara level 1. Level 1 baru ada folder-folder di dalam root. Nah, jadi pada dasarnya tree itu adalah struktur. Namanya juga struktur. Kita bicara struktur itu kan pada dasarnya berbicara urutan atau hierarki atau tingkat. Kalau struktur organisasi gitu. Ya, isinya juga seperti itu. Persis ya, kayak struktur organisasi. Jadi istilahnya ini, yang awal banget, yang pertama banget itu namanya root. Kemudian ada edge. Edge itu garis. Nah, garis ini. Jadi garis yang menghubungkan satu dengan yang lain. Ini namanya edge. Dari root dihubungkan ke level 1. Ada istilah parent. Parent ini pada dasarnya satu titik atau satu node ya. Dan titik itu namanya satu node. Satu node yang punya anakan. Nah, ini namanya parent. Anakannya ini yang kita sebut dengan child. Itu. Sedangkan yang tidak ada, nah tidak ada cabang lagi, itu yang kita sebut dengan itu. Nah, ini. Jadi istilah-istilahnya di awal jenis root, kemudian ada istilah parent. Jadi kalau kamu buka datamu, di foldermu, entah Windows, entah Android, entah apa, itu akan ada struktur-strukturnya. Di dalam folder ini, kamu klik ada folder ini. Kemudian diklik lagi ada folder ini. Nah, baru ketemu filenya biasanya. Untuk level ini memang berbeda-beda. Mulai dari level 0 sampai level 1 misal. Atau sampai level 3. Nah, ini beda-beda. Sekali lagi, dari berbagai urutan ini, dari berbagai level ini, makanya disebut sebagai tree. Nah, karena bentuknya kayak begini. Oke, ini ya. Nanti ini saya distribusikan ke kalian di Google Classroom kalian masing-masing ya. Nah, istilah-istilah yang tadi udah kita. Nah, kemudian yang substansi lagi, jenis-jenis root ya ini, ada binary, kemudian ada binary search sama balance. Yang paling punya ciri khas adalah yang balance ini. Nah, kayak gini. Jadi dikatakan balance itu jika dan dikatakan unbalance jika. Kita perhatikan di sini. Nah, kita punya node sama ya sampai H. Di level 0, level 1, level 2, level 3. Jadi penamaannya kayak matrik gitu ya. Di tempat kita belajar metrik di array itu kemarin, itu data array.
Itu kan kita mulai dari 0. Dimana baris ke 1 ya kita katakan sebagai baris ke 0. Kolom ke 1 ya kita katakan sebagai kolom ke 0. Ya ini, nah huruf A ini jadi level 0. Tingkatan balance, nah ini perhatikan. A kemudian punya child atau punya anak B dan C. Kemudian masing-masing B dan C masing-masing punya 2 child lagi. Punya 2 anakan lagi. Punya 2 loop lagi. Sementara kalau di unbalance, nah ini, antara B dan C ini sudah berbeda. Jadi antara B dan C sudah berbeda. Ini misalkan H. H ini misalnya saya taruh ke C sini. Nah ini tetap hasilnya akan berbeda. Nah karena antara sisi kanan dan sisi kiri itu beda, makanya disebut sebagai unbalance. Ya tidak seimbang. Ya, yang unbalance juga karena tidak seimbang. Seimbang yang mana ini? Kalau A ini kita tarik garis lurus. A ini kan sebagai root ya. Kalau rootnya ini kita tarik garis. Nah, antara sisi kanan dan kiri ini kalau nggak simetris, nah itu kita katakan sebagai unbalance. Nah, kalau sisinya ini simetris, makanya kita sebut sebagai balance. Meskipun di sini ada lift. Satu titik yang di luar ini tadi kita sebut sebagai lift. Ini ya. Nah, ini lift node. Meskipun di sini sama-sama punya lift node, yaitu huruf H ini. Tidak apa-apa. Tapi secara garis besar di sini ada B dan C. Sehingga bisa kita katakan sebagai balance. Nanti di sini, ya benar, yang N balance punya B dan punya C. Tapi B punya 2 node, sementara C-nya enggak punya. Nah, itu yang membeda. Jadi itu cara kita menganalisis mana yang balance dan mana yang unbalance. Yaitu untuk struktur data tree. Nah ini ya, nanti referensinya bisa Anda cek dari contoh kemudian misal. Contoh struktur data tree yang paling sering kita lihat sehari-hari adalah biasanya struktur organisasi atau peranakan. Peranakan itu kayak misal mbahmu punya anak siapa saja. Terus anaknya mbahmu tuh nikah dengan siapa, dan berketurunan siapa. Nah itu ya, saya kayak pohon gitu. Itu salah satu contoh nyata kalau kita menggunakan struktur data tree. Kelas misalnya ketua nih, bendahara nih, sekretaris nah, kan gitu. Selama dia posisinya sejajar ya berarti di level ya kamu di perusahaan gitu kan, ini kan ini direktur, terus manajer biasanya juga lebih dari nah, ini manajer itu posisinya sak level tuh dikatakan se lalu di bawah manajer mungkin ada supervisor apa lagi, supervisor toko, supervisor kendaraan misal, supervisor HRD. Nah, itu kan jabatannya beda-beda tapi mereka dalam satu level yang sama. Nah itu ya contoh penggunaan struktur data tree. Nah silakan jika ada pertanyaan sampai sini bisa di kolom chat aja ya. Silakan.